Perkenalkan, saya Vina Fahriah dari program studi doktoral pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan menerangkan tentang penerapan media Canva dalam pembelajaran konsep sains. Jadi, pada pembelajaran konsep sains di era pandemi seperti ini sangat tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk itu penting sekali menyusun media pembelajaran yang sangat menarik untuk mahasiswa maupun untuk siswa selanjutnya, karena saya mengajar di pendidikan guru sekolah dasar. Jadi mereka adalah calon-calon guru sekolah dasar yang tentunya harus memiliki jiwa kreativitas yang tinggi pada saat mengajarkan sains pada siswa atau peserta didik di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan media baru yang sedang trending atau viral, yaitu Canva. Canva terdiri dari beberapa atau banyak template. Jadi di Canva itu template video, grafis, kemudian gambar, foto, animasi itu sangat lengkap. Itu bawaan, dan Canva ini tidak menggunakan aplikasi sehingga ketika dijalankan itu sangat enteng atau sangat ringan pada laptop ataupun smartphone. Jadi di Canva itu bisa di-download di App Store atau di Google Play itu untuk diinstal di Android ataupun yang lain, atau untuk di App Store itu tadi. Kemudian untuk di laptop atau di PC itu langsung ke websitenya, yaitu www.canva.com. Nah, di sini tersedia berbagai macam fitur yang nanti bisa kita manfaatkan untuk membuat presentasi, poster, komik, bahan ajar, ataupun video pembelajaran. Karena Canva ini menunya sangat menurut saya sangat lengkap, sehingga kita sebagai pendidik dapat menggunakannya menggunakannya dengan berbasis media audiovisual. Nah, nanti saya jelaskan selanjutnya bahwa di media ini keunggulannya itu menyajikan berbagai template. Kemudian yang paling menonjol dan perlu dihindari itu adalah Canva memang menggunakan jaringan internet. Jadi ketika kita jauh dari jaringan internet, maka kita tidak bisa menggunakan Canva. Ini kelemahannya. Kemudian untuk fitur-fiturnya tadi sangat mendukung pembelajaran di era pandemi. Jadi ketika kita menyusun proyek untuk mahasiswa atau untuk siswa, itu bisa dilakukan secara kolaboratif. Jadi ketika kolaboratif ini, guru bisa memantau, oh si A dia melakukan atau menambahkan apa, oh si B menambahkan apa pada desain grafis yang tersedia atau infografis yang harus dikerjakan oleh mereka. Jadi simpulannya itu penggunaan Canva ini mendukung pendidik untuk menyampaikan materi secara kreatif, efisien dengan template yang tersedia. Boleh atau bisa menggunakan template, bisa juga menggunakan desain sendiri dengan kreativitas sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian video yang disisipkan itu juga bisa dari video kita sendiri, dari rekaman yang lain pada saat melakukan praktikum misalnya, atau menggunakan sisipan dari YouTube misalnya, seperti itu bisa. Jadi sangat kreatif dan inovatif, tergantung pada kreativitas masing-masing pendidik. Nah, ini bisa membantu dalam proses pembelajaran konsep sains. Selain itu, kita bisa menggunakan menyisipkan interaksi, kuisis atau Kahoot atau yang lainnya yang terkait atau Google Form sesuai dengan ketika siswa membuka, maka mereka diberi waktu kapan. Nah, itu bisa. Dan yang paling membantu itu adalah ketika media yang sudah kita buat ini bisa kita download dalam bentuk video dengan tambahan penjelasan yang bisa kita rekam di studio yang tertulis di Canva. Kemudian media tersebut diberikan ke siswa. Jadi ketika siswa atau mahasiswa itu belum paham, maka bisa diulang-ulang. Nah, dari sini kita mengefisienkan waktu, kemudian membantu menjelaskan ke siswa ataupun mahasiswa tentang materi yang terkait
untuk pembelajaran konsep sains. Contoh pada saat merekam, ini sesuai dengan animasinya. Berikut hasil rekaman dari studio rekaman Canva secara lengkap untuk materi sistem gerak manusia. Silakan dipahami dan ditonton ya. Media baru yang menggunakan desain dari Canva atau aplikasi Canva. Nah, pada awal atau template awal ini dapat dilihat kita bisa menggunakan template yang sudah ada atau bisa mendesain baru dengan menambahkan berbagai grafis yang tersedia. Kemudian di sini disampaikan identitas untuk Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muria Kudus. Kemudian disampaikan sub CPMK yang harus diketahui atau yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah memperoleh materi ini. Lalu dapat menambahkan animasi, misalnya di sini perhatikanlah, ada tulisan perhatikanlah, kemudian siswa atau mahasiswa diminta untuk mengamati animasi yang sedang berjalan atau bergerak ini. Nah, kemudian mereka dapat disaring atau diminta untuk berpendapat bahwa gambar yang nampak ini menunjukkan apa. Nah, di situ nanti mahasiswa bisa memberikan pendapatnya satu persatu bergantian seperti itu jika ini ditampilkan di Zoom meeting ataupun misalnya tidak, nah bisa ditambahkan di note Google Classroom atau LMS yang kita gunakan, yaitu LMS Sunan. Kemudian ini ditampilkan, ketika ini ditampilkan berarti ketika mahasiswa bisa menjawab yes atau no, kemudian di sini jawabannya adalah no, lalu sebenarnya apa yang terkait, yaitu ada rangka, otot, dan sendi untuk yang terkait pada sistem gerak manusia. Nah, di sini ada animasi ini yang sudah tersedia di Canva yang digunakan, sedangkan ini menyusun sendiri grafisnya. Lalu untuk slide ini, nah di sini sistem rangka itu merupakan rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar bentuk tubuh manusia. Nah, ini yang dikatakan sebagai fungsi rangka sebagai alat gerak pasif. Animasi ini itu bergerak sehingga sambil melihat itu bisa dicermati atau dipahami oleh mahasiswa. Kemudian disebutkan fungsi-fungsi rangka. Selanjutnya menggunakan desain untuk komik. Jadi di sini saya menambahkan gambar-gambar desain komik, kemudian materi dan percakapan yang tersedia di Canva dengan desain sendiri. Di yang kedua juga sama, juga disisipkan gambar yang terkait dengan bentuk-bentuk tulang yang dibedakan, yaitu ada tulang pipih, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Ini dilihatkan. Selanjutnya, mahasiswa bisa diminta untuk mengamati bagian-bagian rangka dan mengklasifikasikannya sesuai bentuknya, kemudian menghitung jumlahnya, dan kegiatan ini bisa didiskusikan secara berkelompok. Nah, nanti hasilnya bisa ditulis atau dituliskan di LKS. Nah, LKS-nya bisa di Canva juga bisa, atau di Google Classroom, di Google Form juga bisa. Lalu ada persendian, di materi persendian ini dicontohkan gambar berbagai macam sendi di sini. Kemudian ada macam-macam sendi, yaitu sendi putar, sendi pelurus, sendi engsel, sendi geser, maupun sendi pelana. Nah, yang terkait langsung untuk sistem gerak, kalau tadi sistem rangka itu kan sistem sebagai alat gerak pasif, sedang sistem otot ini sebagai alat gerak aktif. Nah, biasanya mahasiswa itu tertegun kebinaragawan yang paling tidak ototnya itu sangat terbentuk. Fungsi otot itu membantu mempertahankan postur tubuh, kemudian menstabilkan sendi-sendi dan menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di tubuh. Nah, ini
yang paling penting yaitu mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Maka dari itu, otot dikatakan sebagai alat gerak aktif. Cara kerjanya terbagi menjadi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Jadi kalau otot sinergis, dia geraknya itu sama-sama. Misal mereka rileks semua. Atau relaksasi, maka relaksasi semua otot-ototnya. Seperti yang ada di lengan kita. Ketika radius ulna itu kan tulangnya. Kemudian ada pronator quadratus dan pronator teres, atau ini otot pronator teres dan pronator quadratus ini, dia bekerjanya secara sinergis. Ketika mereka sama-sama berkontraksi, maka otot yang lain juga berkontraksi. Ketika sama-sama mereka relaksasi, maka otot yang lain relaksasi. Ini berkebalikan atau berbeda dengan yang namanya cara kerja otot antagonis yang terjadi di bicep dan tricep. Bicep dan tricep itu ada di lengan atas kita. Jadi lengan atas kita itu terdiri dari otot bicep dan tricep. Jika bicep kontraksi, maka tricep relaksasi. Jika bicep berrelaksasi, maka tricep berkontraksi. Nah, di sini dijelaskan otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Nah, dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Disinilah yang membedakan gerak aktif dengan gerak pasif. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas. Kemudian ada video, yang video ini nanti bisa ditayangkan. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot atau untuk menulis. Di-download sebagaimana kita ketahui, otot dengan jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah. Kemudian disampaikan macam-macam gangguan pada sistem gerak. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan rangka, sendi, dan otot. Kemudian ada kuis yang di sini saya menggunakan aplikasi lain yaitu Quizzes. Kemudian mahasiswa nanti bisa men-scan barcode ini lalu mengerjakan dengan assignment homework, tidak secara langsung yang untuk tes ataupun untuk kuis yang dalam waktu yang sama antar mahasiswa. Nah, sekian penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat dan merupakan media baru yang sedang trending untuk pembelajaran di era pandemi COVID. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time. When I walk down a road I don't know well, and I'm full of scare and doubt, I think of you. I think of